Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat iman Islam sampai saat ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dialah sang reformasi sejati, sang reformasi peradaban Islam pada saat zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niamrido. Saya urusan dari Fikom IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi dari persyaratan Darul Arqam Madiyah yang diadakan oleh pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar membuat project planning bagaimana berkenaan dengan tema yang mengangkat tema Sustainable Leadership, Socio Ecopreneur. Saya mengangkat tema di sini yaitu judulnya Rumah Baca. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah bagaimana di zaman sekarang literasi yang ada di anak-anak pada zaman sekarang itu sangatlah minim literasi, sangatlah tidak seperti zaman dahulu yang pejuang-pejuang yang sangat kutu buku sekarang sudah tergantikan oleh yang namanya smartphone, HP dan sebagainya yang di era modern saat ini. Jadi saya mengangkat judul project yaitu Rumah Baca. Jadi input dari Rumah Baca ini adalah menambah lagi semangat literasi anak-anak zaman sekarang ke masyarakat di tempat dan membiasakan masyarakat membaca buku. Bagaimana membaca buku ini kan hal nomor satu yang paling menambah wawasan kita dalam hal intelektual. Input yang lainnya itu bagaimana kita memberikan pengetahuan dan pengalaman yang diterapkan dalam kehidupan. Bagaimana setelah mengikuti kegiatan Rumah Baca, anak-anak masyarakat akan mengimplementasikan apa yang didapat di Rumah Baca tersebut dan diimplementasikan ke kehidupannya sehari-hari. Rencana kegiatan yaitu yang pertama, bagaimana kita mengadakan kegiatan infak buku bacaan untuk digunakan di Rumah Baca. Karena pada saat ini harga buku itu sangatlah mahal. Jadi kalau tidak ada yang mensponsori atau yang kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, tidak ada yang mendukung dari sponsor-sponsor yang mendanai, susah untuk kita mendapatkan buku-buku kalau kita tidak mengadakan infak buku dari orang-orang yang ingin menginfakkan bukunya. Yang kedua, setelah buku bacaan terkumpul, maka dibuatkanlah Rumah Baca. Rumah Baca ini seperti pondok-pondok, perpustakaan kecil untuk bisa digunakan untuk membaca buku senyaman dan sebagaimana mestinya digunakan untuk membaca buku itu sendiri. Yang ketiga, kita akan mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan masyarakat yang setempat untuk mengikuti kegiatan Rumah Baca tersebut. Dan yang keempat, membuat kelompok baca yang terdiri atas beberapa orang anak, 1/3 anak, orang pendamping. Jadi ada nanti kita membuat kelompok dan ada yang dari anak-anak tersebut 1 atau 2 orang menjadi
pendampingnya. Jadi dari teman-teman saya ada yang bisa mendampingi dari kelompok 1, kelompok 2, nanti akan didampingi oleh teman-teman saya. Jadi yang kelima, kegiatan rumah baca diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Bagaimana? Insya Allah kita adakan rutin untuk mengangkat lagi minat dan semangat baca anak-anak dan masyarakat tersebut. Output yang akan dari kegiatan rumah baca ini, bagaimana kita bisa mencerdaskan dan menumbuhkan minat baca bagi anak-anak maupun masyarakat. Jadi menurut saya ini sangatlah mempengaruhi untuk bagaimana meningkatkan lagi, mencerdaskan, apalagi saat ini kita berada di era pandemi yang sekolahnya online, tidak membaca buku secara langsung. Jadi kita akan meningkatkan pembacaan buku di rumah baca tersebut. Outcome-nya atau yang jangka yang berkepanjangan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya literasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bagaimana kita bisa nanti diadakan seputar teknologi supaya anak-anak dan masyarakat tidak ketinggalan lagi yang namanya teknologi. Dan yang terakhir, analisis kendala di lapangan. Ya, ini lagi analisisnya, yaitu yang pertama kurangnya buku-buku itu sendiri. Jadi bagaimana kita nanti akan mengadakan infak buku untuk yang mau menginfakkan bukunya. Jadi yang kedua, kurangnya perhatian dari pemerintah dalam membantu pelaksanaan rumah baca. Jadi kita mengadakan rumah baca ini belum ada dukungan dari pemerintah itu sendiri. Jadi dari pendanaan, dari yang lain-lainnya, kita belum dapat dukungan dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu project planning dari saya yang sudah saya rancang. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.